wabarakatuh, rekan dengar teman-teman FM di mana saja Anda berada. Kembali kita bertemu di program Pojok IKM yang tentunya di setiap hari Selasa ya, dan di edisi hari ini di akhir bulan di tanggal 27 September 2022 kita kembali ya membersamai Anda di program Pojok IKM yang mana ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Radio Tuntuman FM dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan kali ini kita sudah kedatangan pelaku IKM yang ada di Tanah Laut nih rekan dengar, yang bergerak di bidang krep. Nantinya kita akan bahas ya di pagi hari ini sampai jam 11 siang nanti ya. Oke, dan kami juga live Facebook ya, dan juga live record YouTube untuk kegiatan Pojok IKM hari ini. Oke, dan kali ini kita sudah kedatangan Mbak Jihan Nuria Arianti selaku owner Jihan Lintang. Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Mbak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, ini jauh-jauh nih rekan dengar dari Asam-Asam katanya tadi Mbak ya. Iya, jauh banget gitu kan, karena memang pernah juga ke sana, jadi ya waktunya pastinya lama juga di jalan ya kan. Oke, kali ini rekan dengar kita akan membahas Jihan Lintang. Nah, Jihan Lintang ini apa gitu kan? Sejarahnya gimana dan sejak kapan memulai usahanya nanti akan dibeberkan oleh Mbak Jihan ya Mbak ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, mungkin di pertama ini mungkin boleh diceritain nih Mbak, sejak kapan nih memulai usaha yang berkegiatan dengan produk yang Mbak bawa di radio hari ini. Oke, jadi sebelumnya itu mulai dari kecil sebenarnya sudah hobi ya bikin kerajinan tangan kayak gitu. Cuman karena saya waktu besar saya fokus kerja gitu kan, jadi kayak nggak terlalu terlatih skillnya. Nah, terbagi-bagi gitu. Saya masih belum ngerti ini benar-benar ada skill nggak nih kerajinan tangan. Nah, tapi setelah saya menikah kemudian resign dari Arutmin dulu, jadi saya cari-cari kegiatan apa sih yang cocok gitu. Dan dari semua hal yang bisa dilakukan di rumah, kalau misalkan ibu-ibu yang lain mungkin masak gitu kan ya, jual-jual makanan, cake atau apa. Nah, tapi saya kurang minat gitu di bagian itu. Jadi saya coba geser ke bagian kerajinan tangan. Awalnya itu saya bikin cangkir, bunga cangkir tumpah. Bunga cangkir tumpah itu cangkirnya kan dari keramik, tapi saya kurang serak juga karena terlalu beresiko kalau misalkan pengiriman jauh gitu kan, takut pecah dan lain-lain. Akhirnya ya nemulah ini bunga kresek ini karena menurut saya juga itu lumayan bermanfaat ya, karena saya bisa memanfaatkan kresek-kresek bekas yang ada, gitu kan ya, jadi mengurangi ya Mbak ya. Iya, mengurangi limbah. Nah, dari limbah inilah modalnya sangat minim, kemudian saya bisa jual dengan harga mulai dari puluhan sampai ratusan ribu gitu. Wah, mantap deh rekan-rekan. Karena memang ya kalau harganya mahal ya sesuai dengan pembuatannya sendiri yang cukup susah sih menurut Pri ya rekan-rekan di pagi hari ini, karena memang orang-orang aja yang bisa mengolah hal yang sebagus ini ya kan di pagi hari ini, yang bisa kalian lihat ya di live Facebook kita ya gitu ya Mbak ya. Oke, ini kan tadi berawal dari Mbaknya resign di Arutmin gitu ya, dan juga ingin mengelola sesuatu deh yang ada di rumah gitu kan selain memasak apapun itu yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Apakah ini memang sudah ada keahlian lebih dulu gitu kan Mbak, apalagi ini yang bagus banget gitu kan, apakah ada pelatihan di tempat kerja Mbak dulu gitu? Kalau itu nggak ada. Karena emang benar-benar hobi di bagian itu ya. Jadi awalnya itu lihat juga di YouTube. Otodidak gitu ya. Otodidak dia muncul aja gitu kan tutorial. Kresek bisa disetrika gitu kan. Loh, bisa jadi keras gitu. Jadi coba-coba di rumah mulai dari nyari suhu setrikaan yang pas gitu kan, soalnya namanya kresek bekas kadang ada yang baru disetrika tuh langsung meleot gitu, nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi cari lagi akhirnya nemu kuncinya gitu, baru dibentukkan dibikin bunga dan lain-lain gitu. Lama-lama itu awalnya itu ya kurang bagus juga, cuman karena hobi tiap hari bikin, coba-coba eksperimennya gitu ya Mbak ya. Eksperimen akhirnya bisa. Gitu ya. Karena memang ya baru dengar nih rekan dengar, karena plastik ini ternyata bisa disetrika ya Mbak ya. Iya, bisa. Tapi bukan sembarangan plastik gitu ya yang bisa diolah gitu kan. Apakah semuanya bisa? Iya, semuanya bisa. Jadi plastik itu kan kita susun beberapa lapis, semakin banyak lapisannya semakin tebal. Nah, nanti sebelum disetrika kita lapis dulu dengan plastik kertas roti.
roti. Kertas, oh ya. Atau kertas apa aja, Kertas yang apa penting aja. kertas. Nah, baru disetrika disesuaikan suhunya. Nanti dia bisa menyatu. Oke, jadi suhu yang paling baik itu berapa sih, Mbak? Suhu yang paling baik itu biasanya saya pakai di antara 1 sampai 2. 1 sampai 2. Tergantung kreseknya. Ada kresek yang tebal, kita naikin suhunya lagi gitu. Gitu ya, rekeningnya ternyata. Ini pengetahuan juga nih ya, Mbak, buat pria kan, karena memang hal semacam ini ya asing juga sih menurut saya gitu kan, dan orang-orangnya aja yang bisa mengelolanya, apalagi katanya Mbak kan ini hobi dari kecil gitu kan, dan melakukan eksperimen terus, dan alhamdulillah sudah menghasilkan karya yang sebagus ini. Oke, selain ini nih Mbak ya, tadi kan namanya Jihan apa gitu kan, itu ya kenapa menjadikan inspirasinya Jihan Lintang? Jadi Jihan Lintang itu kan bahasa Jawanya itu maksudnya bintang. Oh, bintang. Iya. Maksudnya nama Jihan ini harapannya bisa setinggi bintang. Oh, ya mudah-mudahan amin ya, kita doain ya rekan dengar. Iya. Penasaran nih dari kemarin gitu kan, melihat brosurnya di Instagram, kenapa nih namanya Jihan Lintang, ternyata mudah-mudahan ini usahanya sampai tingginya kayak bintang banyak gitu. Yang banyak dikenal orang. Karena di sisi lain juga saya bikin tutorialnya di YouTube bagi teman-teman yang mau nyoba di rumah juga kan, mau jual-jual juga. Jadi saya bikin apa tuh nama YouTube-nya, Mbak? Namanya sama Jihan Lintang. Jihan Lintang juga. Wah, ini berbagi ilmu ya rekan dengar. Enak nih ya. Oke, jadi bagi kalian nih, bagi para penggemar crepes ya Mbak ya, biasanya kan yang mau coba-coba atau mau belajar, sama seperti Mbak Jihan ini tadi kan belajar dari kecil gitu ya, sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah jadi. Dan buat kalian juga yang ingin mencoba, silakan tuh lihat videonya atau di YouTube-nya di Jihan Lintang, sama tuh rekan dengar. Oke, produknya ada apa aja sih Mbak sebenarnya di Jihan Lintang ini? Kalau itu sebenarnya bermacam-macam ya, karena saya suka banget bikin kerajinan tangan, jadi nggak cuman kresek aja gitu. Di sisi lain saya juga bikin kayak buket snack, atau ya bentuk snack yang kayak kue kayak gitu, atau dekor-dekor ulang tahun yang sederhana kayak gitu. Pokoknya semua tentang kerajinan tangan saya buat. Saya coba gitu kan, buat nambah-nambah ilmu gitu, belajar. Dan juga menghasilkan cuan ya pastinya. Itu yang paling utama ya. Oke, jadi ini rekan dengar, bagi kalian yang mahar juga Mbak? Iya, mahar juga. Ya bagi kalian nih mau pesan ya kan, mahar, hal-hal seperti ini yang bisa kalian lihat ya kan. Tadi ada dekor ulang tahun. Apalagi anak-anaknya mungkin yang ada ulang tahun hari ini, bisa terhubungin Mbak Jihan ya kan. Walaupun jaraknya jauh bisa juga Mbak ditelepon. Insya Allah bisa ditelepon ya. Oke, ini jadi proses pembuatannya seperti apa Mbak? Dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Apakah 1 hari itu sudah jadi? Apakah 2 hari baru jadi gitu? Kalau itu biasanya tergantung dari kerumitannya ya. Kalau untuk nyetrika kreseknya sendiri sebenarnya sebentar aja, karena saya sudah biasa. Nah, sisanya itu kayak bikin kelopaknya gitu kan, susah nih. Bikin kelopaknya, apalagi kalau misalkan yang ini bonsai. Iya, bonsai. Perlu waktu untuk mikirin ini mau dibentuk kayak gimana nanti batangnya kayak gitu ya, akar-akar pohonnya itu biasanya sampai 4 atau 5 hari. 4 sampai 5 hari satu bonsai ini. Satu bonsai. Waduh, lama juga ya Mbak ya. Soalnya sambil ngurusin si bocil. Oh, si bocil. Iya, karena terbagi waktu juga gitu kan, ngurusin si bocil tadi. Iya. Sambil gitu. Sambil gitu kan, ada alhamdulillahnya terjadilah ini ya. Oke, Mbak. Jadi bahan yang digunakan selain kresek nih Mbak, apa aja gitu? Selain kresek itu kita pakai kawat ya untuk batang-batang gitu. Pasti. Selain itu ya itu aja sih. Itu aja? Iya. Pure kresek sama kawat aja untuk merangkai-rangkainya. Oke. Jadi selama ini nih terkait dengan bahan nih Mbak ya, kan tadi ada kawat, ada kresek. Nah, apakah itu beli langsung ke ke warung-warung, ke toko-toko gitu, ataupun pesan langsung di mana gitu? Sebagian itu saya pesan di warung. Kalau misalkan ada kresek-kresek bekas gitu Bu, kalau ada kresek bekas nanti minta tolong dikumpulin ya biar saya yang beli gitu. Atau bisa juga kadang mereka tukar dengan 1 pot bunga kecil kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak barter gitu, enak deh gitu ya. Ya nggak apa-apa sih Mbak ya, yang penting bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu ya. Ini apakah warnanya memang di putih atau diwarnain merah seperti ini, pink seperti ini, apakah sudah? Kalau warnanya ini memang asli dari plastiknya. Oh gitu ya.
Makanya kalau misalkan ada customer yang pesan bunga dengan warna tertentu, itu agak sedikit lama karena harus nyari kreseknya dulu kan. Karena memang kresek yang lebih dominan seperti ini agak-agak susah gitu ya Mbak ya. Karena kan banyak yang hitam, putih. Itu aja gitu kan. Yang beredar di pasaran ya Mbak ya, yang kita tahu agak susah. Jadi bagi pendengar yang mungkin dengerin kita nih, apalagi pelanggannya Mbak Jihan gitu ya, pesan yang rumit-rumit ya tunggu aja ya kan. Mohon bersabar, ini ujian gitu. bukan ujian. Oke. Nah, jadi prosesnya ini kan tadi sampai 4 sampai 5 hari. Itu dibantu dengan siapa aja Mbak selain Mbak Jihan sendiri? Apakah ada keluarga yang mungkin membantu suami gitu? Ada orang tua gitu? Nggak ada, Mbak sendiri? Iya, bikin sendiri. Makanya gitu waktunya agak lama sebenarnya. Kalau saya fokus bisa ngerjain full sehari itu kadang 2 hari sebenarnya selesai. 2 hari. Tapi kan karena memang waktunya tadi terbagi-bagi ya. Sebagai ibu rumah tangga kan banyak kerjaan juga. Kerjaan ya, kita memahami itu ya. Jadi bagi kalian semua yang pesan mungkin ya itu. Oke. Ini Mbak, tadi kan pemasarannya nih mungkin ya bagi kita semua nih. Pemasarannya nih seperti apa sih Mbak dari Mbak Jihan sendiri untuk memasarkan produk-produk Mbak ini? Apakah sudah melalui media sosial? Apakah sudah dititipkan di Dekranasda atau di mana-mana gitu kan yang ada di Tanah Laut ini? Ya, sebagian saya promosikan melalui media sosial ya, kayak Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain. Waduh, mantap nih ya. Sudah merambah ke TikTok juga. Nah, kemudian sisanya itu saya titip-titipkan. Ada beberapa toko kayak dekorasi rumah gitu kan di dekat saya itu, nanti saya titipkan jualan-jualan saya gitu. Iya. Dan alhamdulillah nggak kalah kayak masih bisa bersaing dengan bunga-bunga pabrik yang lainnya gitu. Iya, pastinya dong. Ini bagus banget loh rekan dengar. Sesuai lah kita bisa bersaing dengan yang lain gitu kan. Ini bisa merambah ke Shopee juga sih sebenarnya Mbak. Kayak gini, apakah ingin merambah juga ke sana? Sudah. Masuk Shopee juga. Oh, Jihan Lintang juga namanya? Ya, Jihan Lintang. Wah, mantap nih rekan dengar. Ini yang kita harus angkat juga ya Mbak ya. Kalau ada produk-produk lokal yang memang sudah masuk ya alhamdulillah gitu kan. Apalagi di Tanah Laut juga ada sosialita tuh Mbak. Nah, bagi Mbak nih yang mau masuk ya silakan juga di sana kan, apalagi kalau orang-orang kantor ingin mendekor kantornya gitu kan dengan hiasan bunga-bunga seperti ini bisa langsung pesan juga gitu kan. Iya. Oke. Dijual dengan harga berapaan sih Mbak sebenarnya produk-produk Mbak nih, dari mahar dengan yang bunga-bunga ini gitu kan dan yang lain-lainnya gitu. Apakah bervarian harga atau berbeda-beda? Iya, kalau harganya itu tergantung dari kerumitan pembuatannya. Jadi biasanya kalau misalkan mahar itu tergantung mereka mintanya desainnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kresek itu lebih ke masalah kerumitannya sih. Soalnya kalau modalnya kan cuma kresek doang, kawan gitu. Iya. Cuman ya itu apa ya? Melintir-melintirnya. Iya, jelimet ya kan. Skillnya lah ya yang kita bayar ini Mbak sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan yang bunga-bunga anggrek kayak gini nih saya jual mulai dari 35 sampai 60.000. Tapi kalau yang ini 35-an aja. 35-an aja. Ya. Oke. Kalau yang misalkan seperti bonsai ini yang agak beda harganya. Ya, beda dong. Di atas 100.000. 100.000 dong. Terlihat dari rumitnya nih. Iya, dari bunganya saja kelopak-kelopaknya gitu kan, dan juga batangnya terlihat ini rekeningnya aduh susah nih ya, harus apa ya gitu kan prosesnya. Dan ini Mbak, kalau harga yang ini berapa? Kalau yang sama ini harga ini sama di atas 100.000 juga. Ya. Kalau yang ini sama juga ya? Kalau ini enggak, masih di bawah 100.000. Oh, di bawah. Agak mudah soalnya kecil banget. Oh, iya. Oke. Dan yang ini lebih murah juga sih sebenarnya, soalnya ini bukan dari kresek, cuma tisu aja. Oh, tisu. Iya. Iya. Wah, ini menarik nih rekan dengar. Jarang-jarang ada orang yang bisa gitu kan. Oke. Ini Mbak, ini kan bisa menghasilkan 4 ya, dalam waktu 4 sampai 5 hari itu kan bisa menghasilkan satu pohon ini gitu kan. Yang besar. Apakah yang kecil-kecil juga sekalian diolah gitu kan dalam prosesnya? Yang kecil seperti apa itu maksudnya? Yang seperti ini mungkin ya gitu. Enggak. Kalau misalkan yang besar ini fokus itu aja. Gitu ya? Soalnya bikin sakuranya kan satu kelopak gitu agak susah. Makan waktu gitu. Waduh. Tapi kalau misalkan cuman pot-pot bunga seperti ini aja biasa kayak bikin mawar dan yang lain-lain, itu satu hari bisa sampai 2 atau 3 pot.
2-3 pot. Karena Oke. lebih mudah pembuatannya. Oke, jadi lebih dalam prosesnya Mbak lebih dominan kemana nih pengolahannya? Lebih dominan ke bunga-bunga Oh, yang bunga kayak itu gini ya. sih. Soalnya ibu-ibu kadang biasanya untuk ditaruh di rak-rak Iya, lemari iya. gitu mereka tuh, suka banget. Suka banget gitu ya. Oke, kalau mau pesen nih Mbak, boleh dibeberkan nih ya, apa nama Instagramnya, Facebooknya, nomor teleponnya berapa, WA-nya mungkin ya, kalau mau order gitu. Kalau mau order itu bisa melalui Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya dengan nama yang sama. Jadi Jihan supaya Lintang, ya? jadi supaya gampang aja nyarinya. Iya Mbak, harus gitu sih Satu sebenarnya. nama itu untuk beberapa sosmed dan Iya. untuk info WhatsApp dan lain-lain tuh sudah tertera di bio Instagram. Iya. Jadi langsung dihubungin. Iya, menurut saya sih Mbak ini sudah IKM banget gitu ya harga-harga. Karena banyak nih Mbak ya orang-orang para pelaku IKM yang datang ke sini gitu kan, mereka itu masih menamai sosial media mereka itu dengan nama sendiri gitu kan, bukan nama produknya. Iya. Apalagi kan ini kan sudah Jihan Lintang kan, ini sudah nama produk ya, tapi nama Mbaknya sudah ikut juga di situ kan. Yang diharapkan sih dari para pelaku IKM di Tanah Lot ini ya menampilkan produk mereka gitu kan. Jadi kalau anak-anak muda nih seperti Pri gitu kan, yang lain dengan yang lainnya kalau mau kepoin, jadi langsung ke nama produknya, bukan nama orangnya, karena kalau nama orang kan banyak banget tuh pilihannya, jadi kita susah gitu kan. Nah, jadi kalau melihat Mbak Lintang ini sudah sosial media banget lah gitu ya, anak muda banget gitu ya. Oke, jadi bagi rekan dengar yang mau pesan silakan ya di kepoin tuh di Jihan Lintang DM ya, atau di inbox aja di Facebooknya ya, dan juga di nomor teleponnya ada juga situ ya Mbak ya. Oke Mbak, boleh disebutin nomor teleponnya berapa Mbak? 0822 0822 5339 539 5339 oh 5339 4311. 4311. Oke, di 0822 ya rekan dengar 5339 4311. Nah, jadi bagi kalian semua yang mau ngubungin Mbak Jihan ya, silakan di WA ya Mbak ya. Kalau mau pesan bunga bonsai gitu kan, dan bunga kayak sakura ini kan, dan juga mahar, biasanya sih mahar yang paling banyak gitu kan, apalagi musim-musim kawin biasanya. Oke, jadi langsung aja, apalagi di daerah Kintab yang dekat sama dengan Mbak Jihan gitu ya Mbak. Oke. Kendalanya apa sih Mbak selama berusaha crepe isi ini? Biasanya kalau misalkan ibu-ibu tuh kebanyakan pesan untuk bunga-bunga yang dihias untuk dekorasi kayak lemari atau ditaruh di meja-meja itu, saya kendalanya di pot. Soalnya di tempat saya itu potnya itu kurang beraneka ragam gitu. Kayak biasa aja kan. Cuma warna hitam gitu ya. Iya, pot jadi saya harus pesan online. Gitu ya. Potnya. Jadi agak lama juga kalau nunggu potnya. Iya, dan juga kalau di online ini pastinya banyak juga harusnya belinya Mbak ya, supaya lebih. Bisa satu-satu. Iya. Kita di Kalimantan kan beli ongkir gratis barang. Iya. Iya, sebenarnya gitu kan, harus ada banyak gitu kan, dan juga harus ada gratis ongkirnya gitu kan. Kalau kita sebagai para pelaku IKM gitu ya, kalau orang yang bukan ya paling satu-satu lah belinya gitu kan. Nah itu ya rekan dengar kendalanya dari ibu-ibu ya, yang memang mesannya ya tadi potnya yang kurang beragam ya, yang hitam aja, yang ditumbuhin bunga asli ya gitu ya Mbak ya. Oke. Apakah juga terkait dengan yang lain ada kendala juga Mbak? Kalau itu biasanya mungkin lebih ke warna kreseknya aja sih. Warna kreseknya aja, agak susah ya. Apalagi kadang kalau misalkan kayak bunga-bunga seperti ini kan kita perlu kresek warna hijau. Aduh susah juga cari kresek yang warna hijau itu. Gitu ya. Selain yang warna pink ini dan juga warna hijau, ternyata susah semua nih rekeningnya. Inilah ya bagi kalian semua, kalau mau buang kresek jangan ke bak sampah ya. Buang ke saya aja. Buang Mbak Jihan aja ya. Karena Mbak Jihan mau beli ya kan, apalagi yang warnanya yang mencolok banget nih ya Mbak ya, itu sangat berharga buat Mbak Jihan untuk usahanya, karena ini mau menjadi cuan nantinya ya harganya. Oke, ini Mbak, saya yang aspirasi banget gitu kan, kalau ada IKM yang memang mengelola hasil daur ulang seperti ini gitu kan, supaya nggak memenuhi tempat-tempat sampah gitu kan, dan ternyata ada yang mengelola dari kresek. Nah, alhamdulillahnya di situ ya rekan-rekan. Masih di program Pojok IKM ya, tadi kita sudah membahas apa itu Jihan Lintang gitu kan, dan juga kita sudah membahas terkait dengan
proses pembuatannya seperti apa ya. Dan buat kalian semua nih di pagi hari ini peringatin kembali ya, buat ada yang mungkin plastik bekas gitu ya Mbak ya, ada juga semacam botol-botol bekas ya yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali ya, jangan dibuang ya. Nanti ada pengumpul mungkin ya, atau Mbak Jihan yang bisa menerimanya gitu kan. Karena apalagi ini sangat-sangat diperlukan oleh Mbak Jihan, itu intinya ya rekan dengar. Oke, ini Mbak, apa yang membedakan produk Mbak ini ya dengan produk-produk yang lain gitu, yang ada di tanah laut juga mungkin atau di Indonesia nih saat ini? Mungkin lebih ke dengan yang paling utama yang perlu digarisbawahi, produk ini nih, kalau misalkan kita ingin ingin membuka bisnis, bisnis rumahan, ini menurut saya paling cocok sih untuk ibu-ibu ya, karena dengan modal yang sangat minim kita bisa menjual dengan harga yang lumayan. Ya, lumayan fantastis. Tadi dari harga ribuan kan jadi ratusan. Betul. Dan juga di sisi lain, kalau kita bisa mengolahnya itu kita bisa bersaing dengan produk-produk buatan pabrik. Iya, gitu. Betul. Ini sudah bisa bersaing nih Mbak ya. Nah ini contohnya Mbak Jihan ya rekan dengar. Kalau mau belajar nih Mbak, selain melihat ke YouTube nih, apalagi ibu-ibu nih biasanya, apakah bisa nih di tempat Mbak? Kalau misalkan ada yang mengundang atau bikin pelatihan kayak gitu, mungkin insya Allah saya bisa. Insya Allah ya bisa ya Mbak ya. Oke, ini mungkin ini bisa bermanfaat sih Mbak buat ibu-ibu biasanya ya kan, apalagi sekarang kan ada BUMDes tuh biasanya yang bisa mengelola IKM-IKM yang ada di desa gitu kan, supaya ini bisa ya lebih bermanfaat lagi gitu kan, lebih banyak lagi yang bisa mengolah ini gitu kan, apalagi bisa tersebar ya di tanah laut selain di tempatnya Mbak Jihan gitu ya. Itu yang perlu kita inginkan ya rekan-rekan Mbak. Ini sejauh ini nih Mbak, produknya Mbak ini sudah dibawa kemana aja gitu kan, apakah sudah dipasarkan di daerah-daerah lain gitu kan, sampai ke daerah lain gitu pesanannya mungkin? Oh, kalau pesanannya itu pernah sampai ada yang di Gorontalo. Soalnya kan mereka lihat di Shopee gitu kan. Jadi customernya ada yang dari jauh gitu. Terus ada yang sampai Sungai Danau. Terus Barabai. Itu sih yang paling. Oke. Ini Mbak, prosesnya ini kan ini kresek nih. Sampai di luar daerah gitu. Itu proses pengapasannya seperti apa? Supaya nggak rusak gitu sampainya. Supaya nggak rusak biasanya saya pakai kardus aja sih. Oh, pakai kardus. Karena ringan kan, nggak ada potnya juga pot plastik, jadi minim kerusakan. Minim kerusakan gitu ya. Iya. Kirain aja gitu kan sampai sananya ya terbentur-bentur di pesawat apa segalanya gitu kan, karena memang di pesawat ya gitulah kita kan tahu gitu ya. Jadi takutnya ada kerusakan gitu kan, ada problem lah dari pelanggan. Ternyata nggak ada gitu ya. Nggak ada. Aman sih. Insya Allah aman ya. Soalnya nggak ada yang gampang pecah gitu. Gampang pecah ya. Karena memang ya itu tadi plastik ya rekan-rekan, dan juga yang lain. Oke, ini Mbak, kita kan di sini kerjasama nih ya sama Disnakerin gitu kan, apalagi Mbak ini tadi kita di perbincangan di lagu tadi ya. Mbaknya ini sudah menitipkan di Dekranasda dari segi pemasaran, dari sini kita dari segi promosinya. Apakah dari Disnakerin memang ada segi pelatihannya juga untuk Mbak untuk memfasilitasi nih terkait dengan perizinan dan juga membuat itu haki gitu? Apakah ada Mbak? Kalau itu belum sih, soalnya saya baru-baru aja, jadi saya belum terlalu ngerti masalah yang kayak gitu. Cuman kemarin awalnya itu kenapa jadi saya sempat menitipkan juga di Dekranasda, saya sempat ikut lomba yang di Balairung itu. Oh. Yang AFR. Iya, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Iya. Alhamdulillah ini si bonsai ini juara 1 gitu. Alhamdulillah nih rekan-rekan, wah hebat ya. Iya, saya pernah lihat kemarin itu di Balairung Pemandang ya, itu acaranya tuh semua IKM rasanya ya di sana ya Mbak ya. Yang acaranya tuh mewah banget tuh juga kemarin ya kan, dan dihadiri Bapak Bupati kayak kemarin ya. Oke, dan akhirnya Mbaknya jadi juara 1 ya. Nah itu ya rekan-rekan, karena itu tergabung semua crab di situ ada gitu kan. Ya, luar biasa. Pak Sandiko ada juga di sana ya kan, yang memang dari kayu. Sampai sempat insecure gitu, masa sih kayaknya lebih bagus yang lain gitu loh. Dan ternyata jadi juara 1 nih rekan-rekan. Itulah. Terpikat sama kresek. Ya memang menarik banget nih Mbak. Saya aja suka nih kalau lihat-lihat dari ini gitu kan. Ya memang bagus banget, jarang-jarang ada lihat orang yang bisa bikin ini, apalagi yang dari tisu ini gitu kan, yang susah banget gitu kan. Dari lihatnya aja sudah aduh susah banget nih ya mikirinnya gitu.
Oke, jadi mbaknya ini baru ya mbak ya? Baru berapa tahun tadi mbak? Kalau fokusnya itu mulai dari 2019. 2019 berarti ya. Iseng-isengnya tuh dari 2018. Oh oke, iseng-isengnya dari 2018 sampai dengan 2022 ini ya rekan-rekan. Ya lumayan lah ya. Cukupnya lama gitu kan. Tetapi ya mudah-mudahan bisa di apa ya, bikinkan haki lah mbak ya, supaya Jihan Lintangnya ini kan nggak diambil orang namanya gitu kan, apalagi ini sudah merambah ke Shopee apa segala kan tadi ya. Mudah-mudahan itu bisa dibikinkan, bisa dibantu oleh Disnakerin nantinya, karena semua IKM insya Allah sudah dibantu sih ya. Apalagi kita kan di Tanah Laut ini selalu menggerakkan produk dalam negeri dan produk lokal, apalagi di Tanah Laut ya, kita sudah dipatenkan kemarin kan Hutala, Himung Olahan Tanah Laut. Nah, dan juga jangan lupa ya rekan-rekan, bagi Anda semua yang mungkin di daerah kalian ada para pelaku IKM yang memang bergerak di bidang makanan, krep dan juga yang lainnya, silahkan dibeli ya, yaitu di program Gelianan untuk gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi bagi ada tetangga kah ya Allah, atau tetangganya Mbak Jihan yang dengerin kami siaran di hari ini, bisa tuh beli ya, jangan sungkan ya Mbak ya. Oke, tadi kan sudah sampai ke Gorontalo ya kan, dan sudah ke mana-mana gitu. Apakah ini juga nantinya akan merambah ke ke retail-retail Mbak? Kan ada nih, sudah kita mau ada kerjasama nih dengan retail-retail nantinya. Kalau itu belum tahu sih ya, tergantung. Kalau misalkan ada berarti mungkin saya juga butuh lebih banyak kresek lagi gitu. Iya. Saya masih mikirin juga, karena kadang kesulitan mencari kreseknya, belum nemu tempat yang benar-benar bisa saya gantungkan gitu. Ajak kerjasama gitu ya. Iya, bener banget. Karena ini kan masih cari pribadi aja, iya, cari di warung-warung, random aja gitu kan. Tanya ke tetangga, Mbak ada punya kresek warna ini? Mbak ada kah warna ini? Masih kayak ada gitu. aja lah. Bertuan ini akanlah akun manajer. Oke. Itu ya dengar kendalanya ya di kresek tadi ya. Jadi itulah mungkin ya kendalanya dari Mbak Jihan ya kan. Omset kantornya berapa sih Mbak dalam sebulan? Dalam sebulan itu tergantung ya, kadang ada yang 1 juta, ada lumayan yang nih. kayak gitu. Itu sebulan? Ya sebulan. Apalagi kalau misalkan dibantu sama mahar, terus ada buket-buket juga. Buket ya, buket bunga tuh kan mahal kan buket lagi tuh. ramai gitu kan ya. Iya, kayak gitu. untuk acara wisuda ya biasanya buat gitu kan. ayang. Asik, ayang nih ya. Sama tahu nih kan ada yang ulang tahun nih, ayangnya bisa tuh dikadoin itu ya kan, bisa request ya Mbak ya. Mau apa tuh jajanannya kan di dalamnya? Super Queen, apa segala coklat ya kan, bisa juga. Itu menggunakan plastik juga Mbak ya? Kalau itu enggak. Enggak, oh itu ya. Pakai kertas buket yang asli. Nah itu ya dengar, wah lumayan sih ya, 1 juta dalam sebulan gitu kan Mbak ya. Baru-baru gitu kan nggak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan cuan. Apalagi kan cuma di rumah kan. Iya gitu kan, sambil santai-santai lah ya kan. Sambil main TikTok. Nah apalagi gitu kan, sambil konten lagi ya kan. Kalau di TikTok, nah itu adsense-nya mantap nih nantinya kalau sudah besar. Dari mana-mana rezekinya Mbaknya Jihan ya. Oke, mudah-mudahan selalu berrezeki terus Mbak ya. Amin. Oke, selama ini Mbak adakah pelatihan yang diikuti selain dari pemerintah gitu? Kan dari pemerintah nih nggak ada nih. Adakah pelatihan-pelatihan selain Mbaknya belajar dari YouTube? Ya dari YouTube. Ada sih. Nggak ada ya? Ada. Benar-benar belajar sendiri di belajar rumah. Sendiri. Waduh, ini ya ada the real sosial media ya. Memanfaatkan nih ya, bagus nih ya Mbak ya. Karena inilah pentingnya kita melek sosial media, rekan dengar, kita bisa belajar ya, terutama Mbak Jihan nih contohnya ya kan, melihat dari YouTube saja beliau sudah bisa menghasilkan karya yang sebagus ini ya kan, dan itu perlu kita apresiasi tentunya ya. Oke Mbak, selanjutnya ingin berinovasi apa nih Mbak ke depan di produk Jihan Lintang selain yang buket bunga gitu kan? Kalau itu sebenarnya saya lebih ke fokus kresek sih. Saya ingin mengenalkan lebih banyak lagi ke customer-customer di luar Kalimantan mungkinnya, bahwa
ini loh ada produk bunga kresek yang nggak kalah bagus Wah, gitu daripada iya. produk-produk yang lain dan tahan lama juga Iya, gitu, warnanya juga menarik gitu. Iya. Oh, kali aja gitu kan dari kresek bikin yang lebih gede lagi bunganya gitu. Ada? Iya, bunga-bunga sudut. Waduh, banyak nih ya. Beberapa customer pelihara ada yang besar. Ada yang pesannya, Mbak? Iya. Wah, mantap. Keladi-keladi sudut kayak gitu kan. Kalau di sudut ada juga. Waduh, nih yang lebih besar ada juga nih rekan-rekan. Itu waktunya lama juga tuh ya, 2 minggu. Seminggu. Iya. Wah, seminggu sudah selesai. Alhamdulillah ya, karena rumit tadi ya. Oke, dan harganya ratusan ribu juga, Mbak? Harganya mulai dari 200.000 sampai 350.000. Ada yang 400.000, tergantung mau besarnya sama. Mau gitu besarnya juga. berapa? Iya. Oh, oke. Ya. Oke ya, jadi seberapa besar bunga tadi? Dan minta bikinkan apa gitu. Ada yang minta bikinkan keladi, ada juga yang mawar. Mawar ada juga. Oke. Jadi pokoknya kalau berkaitan dengan bunga, oke terus ya, Mbak. Oke, mau besar mau kecil. Mau besar mau kecil, oke gitu ya. Yang penting bisa diolah di situ ya gitu, Mbak ya. Oke. Ini harapan kedepannya nih, Mbak, dengan buket bunga, dengan pohon-pohon yang dari kresek ini apa nih yang Mbak harapkan gitu? Selain dengan bisa diterima oleh pelanggan-pelanggan dari luar daerah gitu, apa nih, Mbak? Harapannya sih karena saya bikin tutorial juga di YouTube ya, saya berharap banyak teman-teman yang terinspirasi untuk ikut mencoba juga di rumah gitu. Iya. Jadi karena sebenarnya saya bikin nggak murni untuk jualan juga. Iya, ini menghasilkan menyalurkan hobi aja gitu Iya, ya. menyalurkan hobi karena saya emang benar-benar suka gitu kan. Ada beberapa koleksi juga di rumah, nanti kalau misalkan saya mau jual, saya jual. Tapi kalau enggak ya saya simpan sendiri. Oke, apakah ada keinginan nih, Mbak, membuat galeri di tempatnya Mbak di Asam-Asam gitu ya, yang berkaitan dengan Jihan Lintang ini, supaya nih kalau kita lihat kan di pinggir jalan ke produknya Mbak langsung singgah gitu kan, apalagi ibu-ibu. Apakah ada keinginan, Mbak? Ada banget, pengen banget. Cuman sementara ini masih terkendala dengan lokasinya gitu. Saya belum nemu tempat yang pas. Gitu. Iya, susah sih cari di Asam-Asam gitu kan. Rumah saya kan di dalam gitu kan, di komplek tapi yang paling dalam. Komplek paling dalam lagi ya. Saya juga buka galeri di situ. Iya, tapi mau beli gitu, Mbak ya. Karena kan nggak ada orang yang lewat, jarang-jarang gitu kan biasanya. Kalau di kan di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan kan lebih strategis ya. Orang bisa melihat gitu kan, wah itu bagus tuh, nampaknya kayak asli ya. Ternyata dari plastik kan. Ini memang yang bisa menjadi nilai jual tinggi juga gitu kan. Apalagi ini, wah mantep banget gitu ya. Ini kalau kita nggak punya yang asli, punya yang ini aja sudah bahagia sih, Mbak. Kalau saya ya, menurut saya gitu kan. Apalagi ibu-ibu yang suka seperti hal-hal yang ini gitu kan. Oke, ini jadi bagi rekan dengar ya yang mau beli, silakan aja dihubungi di nomor Mbak Jihan di 0822 5339 4311, dan di situ ada order yang memang terbaru ya, Mbak ya. Update terbaru ada ya, Mbak ya, selalu di update story-nya gitu kan. Dan juga kalian yang mau kepoin Instagramnya produknya Mbak Jihan Lintang ini, silakan di Jihan Lintang. Sama tuh Facebooknya juga. TikToknya Jihan Lintang ya kan. Ini penasaran ya lihat TikToknya seperti apa gitu ya. Dan juga YouTube-nya seperti apa. Nah, itu yang nanti kita akan lihat ya rekan dengar. Setelah ini saya penasaran nih. Oke, ternyata kalau dilihat FB itu kan Mbaknya lagi lagi bikin gitu ya. Lagi tutorial seperti apa prosesnya gitu, berapa lama prosesnya. Dan juga dijual dengan harga berapanya gitu, dan di situ sudah ada ya, Mbak ya. Di Facebook lebih lengkap biasanya, soalnya kadang beberapa ibu-ibu ada yang tanya, Mbak ini harganya berapa gitu, mereka jual juga kan di daerah mereka gitu. Oh gitu. Bisa jadi reseller gitu, Mbak? Bisa? Oh, apa nih syaratnya? Jadi ibaratnya saya nih seorang ibu-ibu, Mbak, saya mau jadi reseller Mbak nih untuk menjual belikan produk Mbak. Ini apa aja syaratnya? Syaratnya nggak ada sih. Nggak ada?
yang penting ada pesanan. Iya, ada pesanan langsung. Oh, saya ibaratnya, Mbak saya mau pesan 5 gitu kan, saya mau jual di tempat saya segini gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, ya terah ya mereka jual berapa, yang penting harga jual saya jual harga sekian gitu. Oke, ya jadi bisa ya rekeningnya jadi resellernya Mbak Jihan ya Kak ya. Ya ini bagus gitu kan untuk tapi apakah di produknya Mbak ini sudah tertera nama Jihan Lintang ini tadi Mbak? Ada di ada pot, iya. Di potnya. Di potnya. Oh, ya kan. Jadi supaya kita ini tahu gitu, Mbak, supaya nggak diganti masalahnya gitu kan kalau sampai ke reseller gitu itu takutnya. Cuman ya namanya manusia kita nggak tahu ya, mungkin nanti kalau sudah sampai di sana bisa dikelompok. Iya. Itu stiker biasa. Iya, stiker biasa. Diganti sama produk mereka itu yang kita sesalkan masalahnya gitu. Itu saya sangat apa gitu. Selalu biasanya gitu yang bikin gitu kan, kita yang mau jadi reseller diganti nama yang lain itu yang gitu yang susah tuh biasanya. Itu ya rekeningnya jangan sampai seperti itu bikin kesel para pelaku IKM masalahnya gitu bikin kan. Kapok. Bikin kapok nantinya. Iya. Oke, apakah ada pesan-pesan nih Mbak buat rekan-dengar, apakah hal-hal seperti ini? Karena saya memulai semuanya ini berdasarkan hobi ya, jadi pesan saya untuk semua teman-teman IKM atau yang lainnya, apapun hobi kalian itu ditekunin aja, siapa tahu nanti suatu saat itu bermanfaat untuk kalian. Iya, insya Allah ya. Bukan hanya mencarikan uang, tetapi ini kita menyalurkan hobi ya. Karena kalau kita melakukan pekerjaan itu sesuai hobi itu mau kita capek atau gimana pun ya tetap senang aja senang gitu ya Mbak. Kita harus hati senang ya. Semuanya pastinya itu senang gitu kan, apalagi keluarga mendukung gitu ya Mbak. Alhamdulillahnya di situ gitu kan. Dan juga kalau kalian pesan waktunya agak lama ya mohon dimaklumin ya rekan-rekan, karena Mbaknya ini ibu rumah tangga gitu ya, jadi harus membagi waktunya. Dedeknya. Oke, ya tadi itu ya sedikit apa ya pengetahuan kita terkait dengan produknya Mbak Jihan Lintang, yang bisa kalian lihat nih rekeningan yang memang ini menjadi juara kemarin di apa ya lupa namanya yang di Balerung tadi, tetapi mudah-mudahan ini bisa nanti ke hal-hal yang lebih tinggi lagi gitu ya semoga Mbak. Bisa ke provinsi nantinya, bukan hanya di kabupaten gitu kan. Itu tadi Krebs semua kan yang ada di kabupaten gitu kan, dan mudah-mudahan di provinsi juga bisa ikut ya Mbak ya, bisa diundang. Masalahnya teman-teman juga yang bisa yang kemarin ikut di sana gitu kan, sama seperti Mas Dayat ya kan, dan juga yang lainnya gitu. Oke. Ini kita sudah di penghujung acara nih masalahnya nih Mbak ya. Silakan promosi nih Mbak. Promosi ini. Promosi bunga kresek ya. Bagi teman-teman yang mau order bunga kresek atau mungkin penasaran dengan produk saya bunga kresek itu seperti apa, mungkin kalian bisa intip-intip di sosial media saya di Instagram atau Facebook, atau yang lebih jelasnya lagi karena banyak video-videonya itu bisa lari ke YouTube aja gitu. Ya lebih lengkap di sana ya. Soalnya kalau di Instagram biasanya cuma sekedar gambar foto-foto aja kan. Kalau video kan lebih detail. Lebih detailnya di sana, cara pembuatannya seperti apa. Itu lebih panjang durasinya gitu ya Mbak ya. Kalau di Instagram kan reelsnya saja ya. Yang menjadi penting-pentingnya aja gitu yang kita ambil gitu biasanya. Nah, jadi bagi kalian semua nih dengar silakan ya dikepoin ya. Kalau mau belajar silakan di YouTube-nya Mbak Jihan Lintang, di situ ada lengkap pokoknya cara-caranya bagaimana. Kalaupun itu susah ya, silakan hubungin juga nih Mbaknya. Tadi kan bisa langsung DM aja bisa atau DM. langsung WhatsApp gitu kan. Ya kan. Mbak, ini saya susah banget gitu ya bikin ini. Boleh nggak tahu caranya seperti apa? Ini bisa Allah nanti akan dibeberkan sama Mbak Jihan ya. Karena kita berbagi ilmu itu rekan-rekan sangat-sangat senang sih menurut Peri ya. Karena kita sebagai manusia ya Mbak ya harus berbagi ilmu pada sesama gitu kan. Nah, itu intinya. Oke, mudah-mudahan Mbak selalu selalu aktif terus lah gitu ya, selalu berkembang, nantinya selalu maju gitu kan, dan mudah-mudahan nantinya ada tokonya ya yang bisa menjualkan produk Jihan Lintang ini ke depannya. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Mbak di lain waktu, di lain kesempatan tentunya yang di mana aja deh pokoknya ya kan. Kalau ada ya sapa-sapa aja gitu kan, apalagi di acara-acara pemerintah pastinya ikut juga dong ya kan. Banyak tuh para pelaku UMKM yang ikut, biasanya di acara manunggal sih biasanya. Oke, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi, dan mudah-mudahan dengan talkshow ini bisa
menginspirasi semua wanita yang ada di tanah laut ya, terutama ibu-ibu yang suka dengan hal-hal seperti ini ya kan. Nah, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Mbak Jihan ya, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu kita juga ya, jadi kita yang umum-umum aja kita bahas gitu kan. Oke, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan hal yang mungkin berbeda gitu ya. Oke, saya bertugas sendiri pendengar, mohon pamit ya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan waktu dan kesempatan. Dan saya Muhammad Fari dan juga Mbak Jihan Lintang. Oke, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.